Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magufira Bututihe dari kelas HES 1A. Saya ingin menjelaskan tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum saya masuk ke tekniknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam membuat karya tulis ilmiah, penulis perlu memperhatikan alur proses dalam memproduksi tulisannya dan melalui proses yang tidak singkat dan perlu beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan, yang kedua tahap pengumpulan informasi, yang ketiga tahap pelaksana, yang keempat tahap revisi, yang kelima tahap penyuntingan, yang keenam tahap publikasi, dan yang terakhir tahap evaluasi. Baiklah, saya akan masuk tanpa berpanjang lebar tentang karya tulis ilmiah. Saya masuk pada tekniknya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik tulisan karya tulis ilmiah yang jenisnya makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang biasanya dikerjakan atau dibuat untuk memenuhi tugas mahasiswa pada tingkat semester 1. Kajiannya berkaitan dengan masalah ilmiah di sekitar lingkungan dan cara menulis ilmiahnya biasanya menggunakan olah pikir deduktif dan induktif. Dan bahasanya juga menggunakan aturan yang baku, tegas, dan lugas. Baiklah, kita masuk pada penjelasan tekniknya. Yang pertama, terdapat bagian awal, yaitu pembuka, terdapat cover dari makalah itu sendiri. Di sini tertera judul utama dan anak judul yang ditulis menggunakan kalimat Times New Roman ukuran 14 untuk judul utama dan 12 untuk anak judul. Di bawahnya terdapat dosen pengampu mata kuliah yang akan dibuatkan makalahnya. Dan selanjutnya terdapat nama penulis dan NIM-nya, serta di bagian atasnya terdapat logo. Logo ini sesuai universitas yang ditempati. Nah, di bagian logo berukuran diameter 4 cm, batas tepi atas dan tepi bawah berjarak 4 cm, tepi kanan dan kiri berjarak 3 cm. Nah, selanjutnya di bawah logo sudah dibilang tadi terdapat penulis dan NIM-nya, dan di bawah penulis dan NIM terdapat ditulis tersusun mulai dari nama prodi, instansi atau universitas yang ditekuni, dan tahun dibuatnya makalah. Pada halaman selanjutnya terdapat bagian pendahuluan bab 1 yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada bagian latar belakang menggunakan Times New Roman ukuran 12, dan latar belakang ini penulis mengungkapkan sejarah dan latar belakang persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik secara teoritis normatif maupun empiris informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu diteliti atau perlu dibahas. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang materi yang akan dibahas. Rumusan masalah ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Pada rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit
tentang masalah yang hendak dijawab. Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat interrogatif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitian diajukan dari rumusan masalah. Tujuan penelitian dan rumusan masalah ini ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12. Jaraknya juga hanya 1 spasi. Selanjutnya, pada halaman berikut terdapat pembahasan. Nah, bagian ini harus mencantumkan kajian teori yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji, serta dijelaskan untuk memberikan argumentasi keilmuan dan kerangka pemikiran, serta pengajuan hipotesis masalah yang diteliti. Melihat hal itu, maka dalam pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. Bagian ini terdiri dari beberapa halaman, tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan si penulis dari bahan penelitian yang ia dapati. Dan pada bagian ini, saya menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Terdapat beberapa halaman yang saya tulis dalam makalah saya, mulai dari konseptual, dilanjutkan dengan pengertian identitas nasional, proses terbentuknya, dan unsur-unsur terbentuknya identitas nasional. Selanjutnya, bagian penutup. Nah, halaman penutup ini hanya terdiri dari 1 halaman biasanya. Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, tetapi saya hanya mencantumkan kesimpulan pada makalah saya. Bagian kesimpulan merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh dari penjabaran hasil penelitian dari analisis rumusan masalah yang ditemukan dengan menggunakan teori dan metode penelitian. Sehingga diperolehlah kesimpulan. Kesimpulan juga menjabarkan apakah penelitian yang telah dilakukan telah menjawab rumusan masalah atau masih memerlukan penelitian lanjutan. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan masalah. Dalam halaman biasanya disebut footnote atau catatan kaki. Catatan kaki merupakan tambahan penjelasan yang didapat dari yang merupakan referensi dan yang dijelaskan dalam teks. Nah, footnote ditulis di bagian bawah halaman dan diberi nomor footnote, tapi letaknya tetap di halaman yang sama dengan sesuatu yang dinyatakan. Hal ini yang dinyatakan dan footnote-nya harus di bawah dari pernyataan yang dinyatakan. Jadi harus 1 halaman. Nah, footnote untuk nomor footnote agak diangkat sedikit, tetapi tidak sampai setinggi 1 spasi. Nah, footnote inilah yang ditulis di bagian akhir daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka ini harus disusun secara sistematis serta diurutkan secara sistematis pula, berdasarkan abjad atau alfabet menurut nama pengarang. Daftar pustaka ini terdiri dari nama pengarang, judul publikasi,
serta tempat terbit dan penerbit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari teknik penulisan karya tulis ilmiah yang saya ketahui, dan sedikit tambahan bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah kebanyakan sesuai dengan sistematika penulisannya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang penulisan karya tulis ilmiah. Dilanjutkan dengan tugas akhir atau skripsi. Baiklah, saya akan masuk dalam pembahasan tentang tugas akhir. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Tugas akhir adalah tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi, atau biasa disebut dengan skripsi. Nah, skripsi sendiri merupakan tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah, serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Nah, pada skripsi ditemukan pada bagian awal terdapat halaman judul yang berisi judul dari skripsi, logo, ungkapan penulis, si penulis dan NIM, serta fakultas dan institut yang ditekuni dan tahun pembuatan skripsi. Selanjutnya terdapat pernyataan keaslian skripsi. Nah, pernyataan keaslian skripsi merupakan pernyataan yang dibuat penulis bahwa skripsi tersebut dibuat oleh dirinya sendiri dan ditandatangani dalam materai 6000. Selanjutnya terdapat persetujuan pembimbing. Dalam pembuat skripsi harus memerlukan persetujuan dari pembimbing akademik. Selanjutnya pengesahan skripsi. Kata pengantar yaitu ucapan syukur dari penulis karena terselesaikan skripsinya dengan tepat waktu, dengan baik. Dan selanjutnya terdapat daftar isi. Selanjutnya terdapat abstrak. Nah, abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Arab atau Inggris. Abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan, teori, dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. Abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata dan hanya satu halaman dengan satu spasi. Kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3-5. Selanjutnya terdapat bab 1 atau pendahuluan. Nah, pada bab selanjutnya terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang. Nah, latar belakang ini penulis mengungkapkan sejarah dan latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah baik secara teoritis, normatif, maupun empiris normatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Bagian ini penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diasumsikan termasuk dalam cakupan penelitian. Selanjutnya terdapat batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini merupakan batasan masalah secara jelas dan tegas dari ruang lingkup permasalahan dalam rangka menetapkan batas-batas masalah, sehingga dapat diklasifikasi antara masalah yang dipilih dan masalah yang tidak dipilih dalam penelitian.
Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat deklaratif yang bersifat deskriptif problematik. Dan selanjutnya terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit tentang masalah yang hendak dijawab dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada bagian ini dirujukan kepada masalah yang telah dibatasi atau yang telah dirumuskan. Tujuan ini menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini terdapat manfaat yang dikaji secara teoritis dan praktis. Selanjutnya terdapat kerangka teori atau landasan teori. Pada bab ini, penulis memuat keterangan tentang penyusunan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Banyaknya bab dalam landasan teori tergantung seberapa pelik dari penulis dalam mengkaji skripsi atau isi skripsi atau masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi. Nah, selanjutnya dalam skripsi terdapat nomor halaman. Nah, nomor halaman ditulis di bagian atas berjarak 1,5 cm dari teks. Halaman bab ditulis dengan nomor angka Latin. Nah, setelah bab pembahasan atau kerangka teori atau isi dari skripsi, terdapat bab penutup yang berisikan kesimpulan dari materi atau isi skripsi tersebut. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi-referensi yang didapat dari berbagai sumber sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi yang harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik, judul buku yang dicetak, miring, koma, titik, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, dan diakhiri dengan tahun penerbit. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. Daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang dan urutan abjad nama pengarang yang berasal dari Arab yang dimulai dengan huruf al, misalnya Al-Ghazali, maka entry nama yang berada di depan adalah Ghazali, berdasarkan abjad G, sedangkan al berada di belakang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai skripsi atau tugas akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.